laqad khalaqnakum awwala marrah. Kemudian mereka akan didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbaris sebagaimana mereka dahulu pernah datang dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Tidak punya pekerjaan, tidak punya kekayaan, tidak punya harta. Semua manusia lahir tidak membawa apa-apa, pulang juga dia tidak bawa apa-apa kecuali amal soleh yang Allah ceritakan di ayat sebelumnya, bahwasanya wal baqiyatus shalihat, amal-amal soleh yang terus dia lakukan itu lebih baik. Itu yang akan dibawa nanti ketika mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka berbaris sebagaimana Allah menciptakan mereka pertama kali. Bal za'amtum allan naj'alakum mau'ida. Kalian menyangka bahwasanya tidak ada janji pertemuan kepada kalian. Akan tetapi sebenarnya ada. Ketika hari itu barulah manusia kaget. Khususnya orang-orang yang berdosa. Orang-orang pelaku dosa dan maksiat, dia kaget sehingga dia katakan ketika Allah meletakkan catatan amal, wa wudi'al kitab, dan didatangkan catatan amal itu, fataral mujrimina musyfiqin, orang-orang yang buat dosa dia ketakutan, mimma fi, kaget dengan apa yang berada di dalam catatan amal tersebut. Wa yaqulun, mereka berkata, ya wailatana, duhai celakanya kami, ma li hadzal kitab, buku catatan apa ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, yang besar yang kecil tidak ada kecuali semua tercatat. Rapi jemaah. Semua nikmat akan dicatat dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Kemudian mereka akan mendapatkan amalan yang mereka pernah lakukan. Akan datang amalan tersebut. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak akan pernah mendolimi seorang pun daripada hambanya. Allah tidak akan pernah berbuat zalim. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan nanti jemaah, dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, seperti apa yang disebutkan di dalam sebuah hadis. Nabi SAW menyebutkan, hadisnya disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan hadisnya hadis yang sahih, disebutkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu, disebutkan oleh sahabat yang mulia Abi Barzah Al-Aslami, dan hadis ini hadis sahih disebutkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidak akan bisa melangkah kaki seorang hamba nanti di hari kiamat ketika mereka telah dibariskan menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa melangkah kakinya, cuma macet di negeri akhirat. Kapan? Tatkala matahari didekatkan sedekat-dekatnya, dipanaskan sepanas-panasnya. La tazula qadamal 'abdi yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidak akan melangkah kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna, umurnya dulu kemana, dia pakai buat apa. Ingat jamaah, umur kita sebenarnya adalah umur yang kita gunakan untuk ketaatan. Ada manusia hidup 1000 tahun tapi dia tak terhitung di sisi Allah sama sekali karena tak ada catatan kebaikannya. Ada orang yang hidupnya sebentar. Kita tahu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala hidupnya tak lama di dunia ini, hanya 40 tahun sekian jemaah. Para ulama menyebutkan umurnya 42 tahun atau 43 tahun. Ada yang mengatakan 45 tahun. Intinya tidak melebihi 46 tahun umur Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Tapi kita lihat Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, beliau seakan hidup sampai sekarang jemaah. Kenapa? Dia gunakan umurnya untuk ketaatan. Semua menjadi ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia menyambung umurnya setelah kematian. Tapi ada manusia jemaah hidup 100 tahun. Dia mati sudah dilupakan.
seakan tak pernah ada di muka bumi. Kenapa? Tidak ada kebaikan di muka bumi. Bahkan sebagai manusia senang kalau dia mati, tersenyum, tertawa, gembira karena kematiannya, mengatakan alhamdulillah fulan sudah mati, kita nggak diganggu lagi. Ada seperti itu? Ada. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ingat jemaah, umur itu akan ditanya. Ingat, umur itu yang mana Ustaz? Antum perhatikan jam tangan antum jemaah. Setiap detik yang bergeser dalam detik jam kita, itulah umur kehidupan kita jemaah. 1 detik berlalu sampai kiamat nggak bisa kembali lagi. Itu akan ditanya oleh Allah. La tazula qadam al-'abdi yawm al-qiyamah hatta yusala an 4. Tidak akan melangkah hati kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, umurnya. Kamu pakai buat apa? Kemana kamu habiskan? Jemaah, sebagian kita jemaah punya umur banyak, nggak pernah sholat. Subhanallah, orang munafik sholat jemaah. Orang munafik, kenapa dia dikatakan munafik? Karena dia sholat hanya sekedar sholat, tapi dia sholat.